Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iktada bihudah ila yaumi liqa'illah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannif al-syekh al-alama Kiai Haji Ali Ma'sum radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana bih wa bi ulumi fid dharain amin ila an qala bayanu tawassul, bab menerangkan tentang tawassul. I'lam anna tawassula bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi minal anbiya wal awliya wa ahli salah jaizun bal mandubun. Ketahuilah bahwasannya tawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ataupun dengan lainnya minal anbiya dari para nabi dan juga para aulia wa ahli shalah dan orang-orang yang baik, maka hukumnya jaizun, boleh, bal mandub, bahkan dianjurkan, artinya disunnahkan. Wa huwa bima'na du'a wa su'al minallahi ta'ala bijaihim. Apa sih artinya tawassul? Tawassul itu artinya kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bijahihim ladaihi, dengan kedudukan beliau-beliau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tawajjuh ilaihi bihurmatihim indah, dan juga kita bertawajjuh kepada Allah dengan kehormatan, kemuliaan beliau-beliau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala Syekhuna Abdullah Zaini Ad-Dimawi ghafarallahu lahu wa rahimah. Itu seperti yang dikatakan oleh guru kita semuanya, Abdullah Zain Ad-Dimawi ghafarallahu lahu wa rahimah. Wa qala al-allama as-subki rahimahullahu wa nafa'ana bih bi ulumih yahsunu tawassul bin nabi sallallahu alaihi wasallam ila rabbih. Jadi bagus sekali, baik sekali tawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jawazu dzalika wa husnuhu minal umuril ma'lumati li kulli dinin al-ma'rufah min fi'lil anbiya wal mursalin wa siyaris salafis salihin wal ulama wal awam minal muslimin. Jadi diperbolehkannya bertawassul dan juga bagusnya bertawassul kita kepada Nabi itu merupakan perkara-perkara yang sudah diketahui, yang sudah umum, maklum, al-ma'rufah, sudah diketahui. Likulli dinin, bagi setiap orang yang memiliki agama. Karena itu sudah pernah dilakukan oleh para nabi dan juga para rasul, dan juga pernah dilakukan oleh salafun salihin, generasi pendahulu-pendahulu kita yang saleh, dan juga para ulama dan juga orang umum dari kalangan kaum muslimin. Jadi semuanya sudah pernah, semuanya sudah dilakukan oleh para nabi, para rasul, dan juga para as-salafus saleh wal ulama wal awam minal muslimin. Walam yungkirhu ahadun minas salaf wal khalaf min ahli adyan. Jadi tidak ada satupun dari generasi salaf dan juga generasi khalaf yang mengingkari diperbolehkannya bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala sami'a bihi fi zamani minal azman illa Ibn Taimiyah. Jadi tidak pernah kita dengar dari generasi salaf sampai khalaf yang melarang bertawassul. Tidak ada. Kecuali hanya satu ulama yang bernama Al-Imam Ibn Taimiyah. Fa'innahu angkarahu. Bahwasanya Al-Imam Ibn Taimiyah ini mengingkari bertawassul. Wa ingkaruhu litawassuli qaulun lam yaqulhu alimun qablah. Dan pengingkarannya
Ibnu Taimiyah ini suatu perkataan yang belum pernah diucapkan, dikatakan, difatwakan oleh orang-orang yang sebelum beliau. Jadi di generasi salaf sebelum beliau, tidak ada satupun ulama yang melarang bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya Ibnu Taimiyah. Waqad allafa katsirun min ajilla'i ulama'i ahli sunnati wal jamaah fi jawazi dzalik kutuban mustaqillatan wa basatu fiha adillah. Dan banyak sekali daripada kalangan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah mengarang kitab khusus, tulisannya ini, kitabnya ini mengarang khusus tentang tawassul, diperbolehkannya bertawassul. Dan bahkan wabasatu fiha adillah, bahkan sudah menjabarkan dalil-dalilnya, membeberkan semua dalil-dalilnya. Wa nahnu ma'asyara ahli sunnah la na'taqidu ta'thiran wala khalgan wala ijadan wala i'daman wala naf'an wala dharran. Dan kita ahli sunnah wal jamaah pun kita tidak pernah meyakini bahwa ada dampak dan juga ada pencipta, dan juga ada yang mewujudkan, dan juga ada yang mentiadakan, dan juga ada yang memberi manfaat, dan juga ada yang memberi mudarat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya itu hak paten, hak mutlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah meyakini itu semuanya, kecuali semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi wahdah la syarikalah. Wala na'taqid ta'thiran wala naf'an wala dharran lin nabi. Dan juga kita tidak pernah meyakini bahwa dampak dan manfaat dan juga bahaya kepada Nabi Muhammad SAW yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW dan juga selain Nabi Muhammad SAW. Fala farqa fit tawassul bin Nabi SAW wa ghairihi minal anbiya wal mursalin. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Dan juga tidak ada bedanya tawasul dengan Nabi dan selain Nabi daripada para Nabi dan para Rasul. Wa kadzabil aulia, dan begitu juga dengan para aulia as-salihin. Dan juga tidak ada bedanya mereka hidup ataupun sudah meninggal, li'annahum la yakhluquna syai'an, karena mereka tidak menciptakan apa-apa. Yang menciptakan semuanya itu hanya Allah Rabbul Izzah wal Jalal. Walaysa lahum ta'thir fi syai'in, dan tidak ada dampaknya sama sekali bagi mereka pada sesuatu. Hanya saja wa innama yutabarraku bihim, hanya saja mereka ini diambil berkahnya karena mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, punya keistimewaan di mata Allah. Yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Kita kembali lagi firman-Nya Allah, yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Wa yakhtar, Allah memilih yang Allah kehendaki. Siapapun yang dikehendaki oleh Allah, dipilih oleh Allah menjadi kekasih Allah, menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, itu Allah. Itu hak mutlak Allah. Justru malah kebalik. Kalau ada orang yang melarang dengan tawassul, melarang kita tawassul kepada Nabi, melarang kita tawassul kepada para aulia, itu sama saja mereka mengingkari ayat ini. Yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semuanya. Yakhluqu ma yasha', yang Allah kehendaki. Wa yakhtar, dan Allah pun memilih apa yang Allah kehendaki. Dan kedudukan Nabi dan kedudukan para aulia, mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu atas pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anna tawassul bil anbiya wal auliya amrun mustahab. Jadi
sudah ditetapkan, telah ditetapkan bahwasanya tawasul kepada para nabi dan juga para aulia itu amrun mustahab, perkara yang dianjurkan. La sabila li ingkarih, tidak ada jalan untuk mengingkarinya. Li'annal mad'uwa wal mas'ula huwa Allah Ta'ala. Karena yang kita minta, yang kita doa, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja kita meminta wasilah keberkahan dan kedudukan para nabi, khususnya Rasulullah, para nabi dan para aulia di sisinya, agar supaya hajat kita digabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini termasuk termasuk hujjah ahli sunnah wal jamaah. Kenapa kita selalu bertawassul kepada nabi, kepada para anbiya, dan juga kepada para malaikat, para aulia. Karena itu merupakan amr mustahab, perkara yang dianjurkan dan sudah pernah dilakukan oleh para nabi, para rasul, dan juga para generasi salafun saleh. Bahkan diriwayatkan, jadi yang namanya tawassul kepada nabi itu ada kalanya nabi sebelum lahir, sebelum diciptakan di alam dunia, ada kalanya Rasulullah sudah diciptakan di alam dunia saat beliau masih hidup ataupun sudah beliau meninggal. Kita lihat bagaimana keadaan ketika Rasulullah belum diwujudkan, belum diciptakan ke alam dunia. Bagaimana Sayyidina Adam, Nabiullah Adam, beliau ketika melakukan kesalahan, kemudian beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad lamma ghafartali. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau dengan wasilah Muhammad, dengan karamah Muhammad, dengan keistimewaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Engkau mengampuni dosaku. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabiullah Adam, Ya Adam, wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu. Bagaimana engkau tahu Muhammad sedangkan aku belum menciptakan Muhammad? Apa kata Nabiullah Adam? Qala ya Rabbi li'annaka lamma khalaqtani biyadik. Ya Allah, sesungguhnya engkau ketika di saat engkau menciptakan saya, wa nafakhta fiyya min ruhik, dan engkau tiupkan ruh pada diriku, rafa'tu ra'si, aku mengangkat kepalaku, fara'aitu ala qawa'imil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan aku melihat di tiang-tiang arsy itu tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa araftu annaka lam tudif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaih. Apa kata Nabiullah Adam? Ya Allah, aku tahu engkau tidak pernah menyandingkan suatu nama dengan namamu kecuali nama itu orang yang dicintai olehmu. Faqalallahu sadaqta. Apa kata Allah? Sadaqta, engkau benar wahai Adam. Innahu la ahabbul khalqi ilayya. Sesungguhnya Muhammad adalah makhluk yang dicintai, yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kata Allah, in sa'altani bihaqqih faqad ghafartuka. Jika engkau meminta kepadaku dengan wasilah Muhammad, faqad ghafartuk, maka aku telah mengampunimu. Walaula Muhammad ma khalaqtuk. Apa kata Allah? Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak menciptakanmu. Qala al-Hakim, hadza haditsun sahihul isnad. Berkata Al-Hakim Abu Abdullah, beliau mengatakan hadza haditsun sahihul isnad. Ini hadis yang sahih sanadnya. Wa dzakarahu at-Tabarani wa zada fihi wa huwa akhirul anbiya min dzurriyyatik. Jadi ada tambahan riwayat dari Al-Imam At-Tabarani, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Nabi Allah Adam, wa huwa akhirul anbiya, dan Muhammad adalah nabi yang terakhir daripada keturunan wahai Adam. Itulah beberapa hujjah ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan tawassul kepada
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada para nabi, para rasul, dan juga para as-salihin. Perlu diingat, berdoa langsung kepada Allah, menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai wasilah, bukan menyembah Nabi, bukan meminta kepada Nabi. Hanya kita meminta dengan wasilah kedudukan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga para anbiya, para rasul, dan juga para aulia. Kemudian juga perlu diingat bahwa bertawassul adalah sesuatu bukan suatu tradisi, sesuatu yang pernah dilakukan oleh para nabi, para rasul, dan juga para generasi salaf. Hanya saja hanya satu ulama yang melarang bertawassul, dan itu pun pengingkarannya belum pernah ada satupun ulama sebelumnya, generasi salafnya, yang mengucapkan atau melarang atau berfatwa bahwa tawassul itu dilarang. Itulah hujah Ahlussunnah wal Jamaah dari Syekh Kiai Haji Ali Ma'sum. Mudah-mudahan insyaallah di season kedua saya akan terangkan bagaimana dalil tawassul kepada Rasulullah setelah Rasulullah diciptakan oleh Allah di alam dunia, dan juga bagaimana para ulama yang pernah melakukan bertawassul kepada generasi-generasi yang sebelumnya, insya Allah.